様方登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. One Piece chapter 1060, chapter berjudul Impian Luffy. Tentunya judul kali ini sangat merujuk pada sosok kapten kita, yaitu Monkey D. Luffy. Kita mengetahui bahwasanya Luffy memiliki impian menjadi seorang raja bajak laut. Namun selain itu, impian Luffy yang sebenarnya bukan itu. Namun apakah itu? Mari kita simak baik-baik story Mina kali ini. Di dalam chapter kali ini mendapatkan sampul color speed spesial di mana semua kru topi jerami berkumpul dan tentunya semua kru lengkap ada di sini. Mereka semua duduk di atas beruang kutub berwarna putih. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1060. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter diperlihatkan kapal dari topi jerami sedang mengarungi cintamu. Mengarungi lautan setelah meninggalkan pulau Wano Kuni. Di sini ada Robin yang memberikan informasi melalui surat kabar tentang tragedi terbunuhnya Raja Cobra. Luffy sendiri tak percaya bila Sabo adalah orang yang membunuh ayah Vivi tersebut. Sementara itu Robin pun juga tak mempercayai bila seorang pasukan revolusi membunuh seorang raja. Karena yang Robin ketahui, musuh dari pasukan revolusi adalah para Tenryubito, bukan seorang raja seperti Raja Cobra. Dan narator pun menuliskan bahwa pasukan revolusi menyatakan perang terhadap bangsa Tenryubito. Sabo, kepala staf militer pasukan revolusi, membunuh Cobra, raja dari Arabasta. Selain itu, Putri Vivi, anak sematawayang Raja Cobra, kini tidak diketahui keberadaannya. Luffy berkata, ayo kita ke Arabasta. Zoro menjawab, kau juga dengar kan Luffy? Raja Cobra sudah mati. Memangnya kau mau apa setibanya di Arabasta? Lagi pula Vivi hilang di Mary Joyce. Luffy kembali berkata, kalau begitu ayo kita ke Mary Joyce. Ketika Luffy dan lainnya sedang berbincang, lagi-lagi si manusia lumpur Karibo mengupingnya. Karibo bicara dalam hati bahwa dia kurang jelas dalam menguping perbincangan para kru topi jerami. Namun dia sedikit tahu bahwa mereka akan pergi ke Mary Joyce. Ini sungguh sangat gawat sekali. Zoro berteriak, Mary Joyce adalah markas utama musuh. Memangnya kau mau menghadapi seisi markas pusat angkatan laut? Dasar bodoh kau ini Luffy. Luffy ngeyel, tentu saja akan kuhadapi mereka semua. Memangnya kau takut Zoro? Sementara itu Sanji merengek melihat mereka berdua saling berdebat dan mencemaskan Vivi. Dinginkan dulu kepalamu Luffy, tidak ada gunanya meski kita lakukan itu. Wahahaha, di mana sekarang keberadaan Vivi-chan ya? Aku tak bisa membayangkan perasaanmu, duhai Vivi sayang. Semoga kau baik-baik saja. Wahahaha. Chopper pun ikut gembeng. Mendengar ayah Vivi yang telah meninggal, dia pun mengingat masa lalunya yang mana sang Raja Cobra sangat baik kepada bajak laut topi jerami. Usopp pun menambahkan, itu benar, padahal tidak ada raja yang sebaik dirinya. Nami juga ikut kaget. Aku mencemaskan Vivi, semoga dia baik-baik saja. Semoga batinnya tidak sedang tertekan. Jinbe merespon, sepertinya terjadi kekacauan yang besar pada level kali ini ya. Franky berkata, Luffy, kakakmu itu orang yang kita temui di Dressrosa kan? Brook menyela, padahal aku tidak pernah mendengar berita buruk tentang pemerintah di kerajaan Arabasta loh. Nami, Luffy, dan Chopper berteriak menangis menghebohkan. Aku tidak tahan lagi, aku mencemaskan Vivi. Di mana dia sekarang? Aku juga mencemaskannya. Ayo kita pergi menolongnya. Ayo. Zoro yang masih bersikap santuy, hehehe, hentikan tingkah konyol kalian. Luffy, apa kau lupa dengan kata-katamu sendiri saat sesuatu menimpa pada Es? Dan Luffy mengingat kata-katanya sambil cemberut. Es memiliki petualangannya sendiri. Zoro berkata, meski dihadapkan pada bahaya besar, tapi Es pasti tetap menjalankan hidupnya dengan
sekuat tenaga. Apa kau meremehkan Vivi? Dia itu perempuan tangguh. Saatnya kita bergerak, jadi jangan membuat kegaduhan ya. Dan terlihat aksi kocak dari Luffy, Chopper, Nami, dan Sanji meledek Zoro dengan cara menjulurkan lidahnya. Luffy, we, dasar kau ini Oni, Onigashima. Nami, we, Kadio hijau. Chopper, we, Big Mom hijau. Sanji, we, Marimo sialan. Zoro, diam kau peringkat 4. Dan akhirnya Sanji dan Zoro kembali seperti anjing dan kucing. Robin berkata, rupanya banyak hal yang terjadi selagi kami berada di Wano Kuni. Nami berkata, bahkan sekarang pun situasinya masih terus berubah. Robin melanjutkannya, penghapusan sistem Shichibukai telah membuat para bajak laut setingkat mereka berkeliaran dengan bebas di laut. Akibatnya muncul organisasi baru yang mereka dirikan seperti Cross Quill yang dicetuskan oleh Yonko baru, yaitu bagi si badut jenius. Luffy pun langsung menyelanya, yang benar saja pasti itu beritanya ngawur. Robin kembali membacakan surat kabarnya. Selain itu, masih ada berita lain yang menyebutkan beberapa nama yang berkaitan denganmu Luffy. Apa kau masih ingin mendengarnya? Luffy menjawab, kuserahkan padamu, pokoknya beritahukan saja kalau terjadi hal-hal yang gawat. Robin, baiklah kalau begitu, saat ini kepalamu pasti sudah terpenuhi oleh berbagai macam hal kan? Luffy pun sambil berbaring di atas lantai kapal berkata, pasti pelakunya bukan Sabo. Aku tahu siapa dia. Sabo tumbuh di keluarga yang mengekangnya. Karena itulah dia ingin semua orang bisa hidup bebas. Dan Luffy mengingat masa lalunya saat bersama Sabo di waktu kecil. Sabo berkata, aku ingin menjelajahi dunia yang luas ini, lalu menuliskan pengalamanku ke dalam sebuah buku. Luffy sambil tersenyum, dulu kami 3 bersaudara yang pernah membuat sumpah. Dan lantas Luffy mengatakan semua tentang impiannya. Waktu itu aku bilang kalau aku akan. Dan semua kru bajak laut Luffy terlihat sangat kaget, kagum, heran, dan tertawa mendengar ucapan tentang impian dari Luffy ini. Luffy mengatakan mungkin dia bisa melakukan ini bila dia menjadi raja bajak laut. Luffy memberitahukan tentang impiannya ini hanya kepada Shanks, Ace, dan Sabo. Robin pun bertanya, lalu bagaimana reaksi mereka bertiga tentang impianmu itu? Luffy menjawab, seingatku mereka malah tertawa. Shanks bahkan tertawa sampai nangis. Ini adalah impian terbesarku. Jinbe sambil tertawa terbahak-bahak berkata, karena aku sudah ikut kapal ini, maka aku tak bisa mundur lagi. Rupanya aku telah bergabung dengan kapten yang merepotkan. Chopper dan Nami sangat kagum dengan impian Luffy ini. Franky berkata, setidaknya kau harus menjadi seorang raja bajak laut untuk mewujudkan semua impianmu itu Luffy. Dan kita hanya perlu 1 Root Poneglyph lagi untuk bisa mencapai Laugh Tale. Robin menyangkal perkataan Franky, tidak semudah itu kita mendapatkan Root Poneglyph dan mencapai Laugh Tale. Lalu kita pindah panel ke markas besar angkatan laut. Di suatu ruangan kerja terdapat para pekerja marin sedang sibuk karena ada sinyal yang mendeteksi saluran telepon yang diduga itu adalah Sabo. Sabo, sang kaisar api, terdeteksi, namun dia tidak menggunakan denden busi putih. Dia menggunakan jaringan darurat, mungkin komunikasinya tidak akan lama. Dia berada di kerajaan Lulusia sekarang. Kemudian kita ke Marijoa, di mana para 5 tetua berada. Marinir memberitahukan kepada para Gorosei bahwasanya Sabo sedang berada di kerajaan Lulusia. Gorosei pun terkejut. Lulusia? Tidak kusangka. Itu salah satu dari 8 negara tempat terjadinya revolusi besar-besaran pada beberapa hari lalu. Juga negara yang diduga kuat telah disusupi oleh Sabo. Begitu rupanya, sungguh laki-laki api yang bernasib malang. Ini memang sudah takdirnya.
Lalu panel memperlihatkan situasi di kerajaan Kamabaka. Terlihat para petinggi pasukan revolusi sedang melakukan rapat. Nami tiba-tiba ada panggilan telepon dari Sabo. Koala mengangkat telepon Sabo. Halo Sabo, Sabo menjawabnya. Maafkan aku banyak menyusahkan kalian semua teman. Dragon, aku bukanlah pelaku yang membunuh Raja Kobra. Percayalah padaku. Lalu komandan pasukan revolusi bersorak bahagia bila Sabo masih hidup. Dan senang juga karena Sabo bukan pembunuh dari Raja Kobra karena mereka sangat percaya pada Sabo. Sabo meneruskan obrolannya, tapi yang sebenarnya terjadi di Mary Joyce itu, aku melihat hal yang sama sekali tak terduga. Kemudian panel memperlihatkan situasi mencekam di kerajaan Lulusia. Di sana terlihat beberapa penduduk yang bingung melihat langit di kerajaan Lulusia tiba-tiba menjadi gelap. Terlihat Raja Seki dan anaknya yang dipenjara dan berteriak, kalian akan menyesal. Begitu pasukan dari markas pusat angkatan laut datang kemari, maka kalian semua akan dihukum mati. Kemudian percakapan Sabo dilanjut kembali sesaat dia melihat sesuatu yang tak terduga. Di singgasana kosong yang berada di Kastil Pangea, di singgasana yang seharusnya tidak diduduki oleh Raja Dunia itu. Di sisi lain, Im Sama terlihat mencoret kerajaan Lulusia dari peta dan hal yang sangat mengerikan pun terjadi. Gumpalan awan hitam yang menyelimuti langit di kerajaan Lulusia tiba-tiba mengeluarkan sebuah cahaya laser seperti tembakan laser yang langsung mengarah ke kerajaan Lulusia. Dan hanya dalam hitungan detik kerajaan Lulusia itu musnah. Dan dengan ini kerajaan Lulusia sudah dipastikan hilang dari peta dunia. Dan Sabo putus kontak komunikasi dengan para pasukan revolusi di kerajaan Kamabaka. Kemudian panel melanjutkan pelayaran dari bajak laut topi jerami setelah beberapa hari mengarungi lautan. Nampaknya cuaca sedang sangat bersalju dan dingin sekali. Jinbe berkata, turunkan layarnya, anginnya terlalu kencang. Apakah masih jauh pulau ini, Nami? Nami menjawab, suasana dingin dan bersalju adalah iklim dari pulau selanjutnya, Jinbe. Mungkin sudah tidak jauh lagi. Robin berbincang bahwasanya yang paling beruntung untuk saat ini adalah Chopper, karena Chopper adalah seekor rusa kutub yang sudah terbiasa dengan cuaca seperti ini. Saat mereka pada berbincang, tiba-tiba ada pusaran air terbang yang sangat besar di depan kapal topi jerami. Jinbe pun berteriak, kita harus pergi dari sini atau kita akan terseret dalam pusaran itu. Dan Luffy melihat ada seseorang yang terperangkap dalam pusaran air tersebut. Beberapa kru lainnya tidak percaya, masa ada orang dalam pusaran besar seperti itu. Sanji pun mengendus-endus bahwa benar ada seorang perempuan yang terjebak dalam pusaran tersebut. Zoro pun langsung menghunuskan pedangnya dan mengeluarkan teknik Yakodori. Terlihat pusaran air itu terbelah menjadi dua karena tebasan dari pedang Zoro ini. Lalu terlihat seorang gadis kecil yang muncul dari pusaran air tersebut. Dia adalah Jewelry Bonnie, salah satu dari 12 supernova. Dia memiliki nilai bounty 320 juta berry. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.